Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7B akan mendemonstrasikan sebuah program yang telah kami buat dengan judul Pengendalian Persediaan untuk Mengurangi Biaya Total Persediaan dengan Pendekatan Metode Periodic Review RSS Power Approximation. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Anindya Oktadewi dengan BP 2010932042. Yang kedua, Beni Surya Ayuendra dengan BP 2010932037. Dan yang ketiga yaitu Faradifa Nabila dengan BP 2010932038. Baiklah, langsung saja ke penjelasan kasus dari program ini. PT XYZ, perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, memiliki bisnis manajer sebagai pemasok yang bertugas untuk mendistribusikan seluruh produk ke 29 apotek PT XYZ yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung. Bisnis manajer PT XYZ diharuskan untuk menentukan kebutuhan persediaan dengan tepat agar kebutuhan seluruh apotek dapat terpenuhi dengan jumlah persediaan yang optimal. Terdapat selisih antara jumlah stok dan jumlah permintaan. Satu penyebab terjadinya overstock adalah kategori-kategori pada produk. Kondisi ini menimbulkan banyaknya nilai dana yang berlebih yang terjadi akibat kelebihan persediaan. Parameter-parameter yang berkaitan dengan kebijakan persediaan produk, kategori kebutuhan harian dan suplemen meliputi interval pemeriksaan, titik pemesanan ulang, dan tingkat persediaan maksimal. Ketiga parameter tersebut perlu dilakukan perbaikan dengan tujuan untuk meminimasi kelebihan persediaan yang terjadi sehingga persediaan yang dimiliki dapat menimbulkan ongkos total persediaan yang lebih rendah, namun tetap sanggup memenuhi jumlah permintaan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengurangi total biaya persediaan menggunakan metode Periodic Review (RSS). Metode ini merupakan perpaduan antara S, titik pemesanan ulang dan tingkat persediaan maksimum, dan R, interval pemeriksaan, tingkat persediaan maksimum. Baiklah, selanjutnya penjelasan list coding yang akan dijelaskan oleh Anindya Oktadewi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai list coding. Yang pertama, import math. Kita import dulu modulnya, mode interaktif. Pada saat memasukkan rumus, kita akan menggunakan math cell untuk pembulatan ke atas. Jadi, modul math-nya diimport dahulu agar bisa digunakan. Selanjutnya, buatlah judul seperti berikut ini. Lalu, def back. Lalu, kita input data yang diperlukan. Gunakan variabel pada saat menginput data. Misalnya, di sini ada variabel D untuk input permintaan. Pada input nama, digunakan fungsi string. Pada input permintaan, digunakan fungsi integer. Dan pada input lead time, dan seterusnya, digunakan fungsi float. Selanjutnya, masukkan rumus-rumus apa saja yang diperlukan untuk memproses data. Di rumus-rumus ini ada juga digunakan math cell. Hal ini karena hasil dari rumus tersebut merupakan bilangan desimal atau float. Karena hasil yang diinginkan adalah integer dengan pembulatan ke atas. Untuk itu kita gunakan math cell. Misalnya pada saat mencari KP, SP, dan SO. Selanjutnya kita deklarasikan dulu nilai reorder point yaitu S dan nilai maksimum persediaan yang S besar. Selanjutnya akan muncul pilihan menu. Menu yang pertama ada untuk menampilkan nilai reorder point dan maksimum persediaan. Menu yang kedua ada rekomendasi pengendalian persediaan. Selanjutnya def main, masukkan terlebih dahulu menu mana yang kita inginkan. Jika menu yang dipilih adalah 1, maka akan muncul nilai reorder point dan maksimum persediaan dari barang yang telah diinputkan. Selanjutnya akan muncul kembali pilihan apakah Anda ingin kembali ke pilihan menu. Jika ya, maka kita akan kembali ke pilihan menu. Jika tidak, maka akan kembali muncul pilihan apakah Anda ingin kembali menginput data. Jika ya, maka kita akan kembali ke pilihan menginput data. Jika tidak, maka program akan selesai dan akan ditampilkan terima kasih.
Jika menu yang dipilih adalah 2, maka akan muncul rekomendasi pengendalian persediaan dari data yang telah kita inputkan. Akan muncul nilai reorder point dan maksimum persediaan dari data yang telah kita inputkan dan telah kita deklarasikan sebelumnya. Selanjutnya akan muncul apakah kita ingin kembali ke pilihan menu. Jika iya, maka kita akan kembali ke pilihan menu. Jika tidak, maka akan kembali muncul pertanyaan, apakah ingin kembali menginput data? Jika iya, kita akan kembali ke input data. Jika tidak, program selesai dan muncul kalimat terima kasih. Jika pilihan menu yang kita inputkan selain menu 1 dan menu 2, maka akan muncul pilihan menu yang dimasukkan tidak ada. Selanjutnya, akan muncul pilihan apakah Anda ingin kembali ke menu. Jika iya, kita akan kembali ke menu. Jika tidak, akan muncul kembali pilihan apakah Anda ingin menginput data. Jika iya, kita akan kembali menginput data. Jika tidak, program selesai dan muncul kalimat terima kasih. Mungkin sekian list codingnya. Selanjutnya, running program akan dijelaskan oleh Benny. Baiklah, setelah list codingnya selesai kita buat, selanjutnya kita akan melakukan running program. Pertama kita tekan tombol run pada program, sehingga akan menampilkan tampilan runningnya. Setelah kita tekan tombol run, maka akan tampil tampilan running pada program. Pada tampilan ini akan di judulnya akan ada selamat datang di portal pengendalian persediaan metode periodic review power approximation seperti yang telah kita buat di list coding tadi. Hal pertama yang akan kita lakukan pada tampilan ini adalah meminta kita untuk memasukkan data-data dari barang yang akan kita lihat pengendalian persediaannya. Baiklah, data pertama yang akan kita masukkan yaitu nama barang. Di sini nama barang yang akan kita inputkan adalah Natur E Softcap 160. Selanjutnya, data yang diminta adalah data permintaan. Pada data permintaan kita isikan 45.802. Data lead time-nya 0,0041666667. Selanjutnya data interval review yaitu 0,046667. Data selanjutnya yaitu harga per unit, di mana harga dari Natur E Softcap ini adalah Rp860. Biaya simpannya yaitu Rp78,68. Biaya back ordernya Rp104. Biaya total pemesanannya Rp1.763,55. Dan standar deviasinya yaitu 7.362,163. Setelah kita menginputkan semua data yang diperlukan, maka selanjutnya akan ditampilkan pilihan menu, di mana ada dua pilihan, yaitu yang pertama, tampilkan nilai reorder point dan maksimum persediaan, dan pilihan kedua yaitu rekomendasi pengendalian persediaan. Untuk yang pertama akan kita pilih pilihan menu 1, maka akan muncul nilai reorder point dari produk Natur E Softcap 160 ini yaitu 2.490 unit. Dan persediaan maksimum dari Natur E Softcap 160 adalah 2.490 unit. Setelahnya akan muncul pertanyaan, apakah Anda ingin kembali ke pilihan menu? Di sini jawabannya hanya ada dua, yaitu Y atau T. Yang pertama kita akan pilih Y, maka kita akan diminta untuk kembali menginputkan pilihan menu. Karena tadi kita sudah memilih pilihan menu 1, sekarang kita akan memilih pilihan kedua. Nah, di pilihan menu kedua ini akan disampaikan rekomendasi pengendalian persediaan dari programnya, di mana dari data yang diinputkan, apabila persediaan pada saat pengecekan kembali kurang dari 2.490 unit, maka sebaiknya lakukan pemesanan untuk menambah kembali tingkat persediaan hingga 2.490 unit. Itulah rekomendasi dari program yang kita jalankan.
Nah, selanjutnya akan ditanya kembali apakah ingin kembali ke pilihan menu. Sekarang kita akan mencoba untuk memilih pilihan yang tidak ada di menu. Berarti sekarang kita tekan Y dan akan kita pilih nomor 3. Nah, di sini program akan menampilkan pilihan menu yang Anda masukkan tidak ada. Selanjutnya, apakah ingin kembali ke pilihan menu? Karena kita telah melihat semua dari pilihan menunya, sekarang kita pilih T, sehingga akan ditanya kembali apakah ingin menginput data. Nah, pada input data ini, jika kita memilih Y, maka kita akan diminta untuk kembali menginput data. Di sini akan kita inputkan datanya kembali. Oke, input permintaan 45.802 di time 0,004166667. Interval reviewnya 0,046667. Harga per unit Rp860. Biaya simpan 78,68. Biaya back order Rp104. Biaya pemesanan Rp1.763,55 dan standar deviasi 7.362,163. Di sini kita akan masukkan satu saja. Nah, di sini kita akan isikan apakah ingin kembali ke pilihan menu, yaitu tidak. Apakah ingin kembali menginput data, karena tadi kita sudah mengisi iya, dan kita kembali diminta untuk menginput data, maka sekarang akan kita pilih tidak, yaitu T. Dan program akan menampilkan terima kasih, sekaligus programnya berakhir. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan mengenai program pengendalian persediaan menggunakan metode periodic review power approximation dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.